Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa bil ayatil ukhra laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa bil ayatil ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa fil ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, betul-betul atas anugerah dan karunia-Nya yang sore ini diberikan untuk kita bersama. Saat Allah mudahkan hajat keinginan kita bersama mengadakan satu majelis, bagian dari upaya dan usaha memahami pesan-pesan ayat suci Al-Quran. Inilah kajian tafsir. Tafsir itu dari kata fassara, yufassiru tafsiran, untuk masdar. Fassara kalau dalam pemahaman dan pengertian bahasa Arab yang lain, ayat bayan sering dimaknai dengan menjelaskan. Nek wong Jawa iki biasanya nyebut jlentrehke, nerangke, jelaske. Ada apa ya ini? Upaya dan usaha kita untuk bisa memahami apa yang menjadi pesan kebenaran yang Allah sampaikan kepada hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu. Wa auha, dan itulah ketika Allah Ta'ala mewahyukan. Ada Mas Wahyu di sini. Wahyu itu kalau dalam pengertian bahasa itu dimaknai dengan memberitahu, jadi bentuk kabar. Dan ini kalau Allah yang beritahu kepada Rasul, ya, wahyunya ya, ada stabilonya, dikasih tanda petik betul. Ini pengertian dari kitab Ulumul Quran, ya, itulah wahyu yang dimaknai dengan yang diturunkan oleh Allah, diberikan kepada Nabiullah itu dalam bentuk ayat-ayatnya, dalam bentuk kalamnya, dalam bentuk firmannya. Yang kalau diberikan kepada Nabi dan Rasul, wabil khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semua Nabi dan Rasul itu perantara wahyu itu melalui malaikat yang namanya Ruhul Amin. Ruhul Amin ini arwah yang sangat dipercaya oleh Allah. Dan ini nama lain dari malaikat Jibril. Penyampaiannya melalui malaikat Jibril itu dalam kalam, dalam ayat yang dihitung para ulama. Bagaimana Al-Qattan itu menuliskan 6.236 ayat sebenarnya. Bukan percaya memang itu piagan 6.236 ayat pada 114 surah 30 juz yang sekarang
mudah sekali kita akses. Dulu harus punya seperti ini, mushaf tahun 1700-an itu sudah dilakukan sebuah aktivitas penggandaan dengan percetakan, mudah orang akses. Kalau sebelumnya itu mushaf-mushaf seperti ini, wahyu ini ditulis di kertas-kertas itu. Kalau kertas ditemukan, jadi dulu orang punya kitab suci itu harus tulisan sendiri, makanya harganya mahal. Saya sering sampaikan kepada santriwati saya, para penghafal Quran atau mahasiswi-mahasiswi kita, aku pengen dilamar kalau laki-laki, salah satu mahalnya minta mushaf, mushaf cetakan sing dituku 50.000, 150.000, tapi minta mushaf sing ditulis nganggo tangannya dhewe. Tangannya calon pengantin laki-laki. Kira-kira yo nilainya mahal nggak itu kira-kira? Nanti nulis Quran dari ini, mungkin nulis basmalah al-fatihah, tapi kalau nulis 30 juz kan sebuah perkara yang nggak sederhana. Dulu ada alumni jemaah lewat satu angkatan dengan saya, dari upaya-upaya usaha terus dia melakukan kegiatan yang disebut follow the land, Mas Remington topik itu. Sekarang aktivitasnya dilakukan, jadi nebali, jadi nek nulis langsung kan rotok kangelan ini, tinggal royo anak-anak TK itu apa, ya sudah ada tulisan tipis terus tinggal ditebali. Ini aktivitas yang menarik untuk dilakukan, karena ini kegiatan-kegiatan mengenalkan alamal insan nama lam ya'lam, cara Allah memberitahu sesuatu yang tidak diketahui itu ternyata wasilahnya yang tidak juga banyak kita mengerti pahami itu bil kolam, itu dengan menulis. Perintah membaca itu kan mesti ono bacaan nih. Bacaan itu diantaranya yang paling utama ya tulisan. Itu makanya inilah ilmu yang tak susut, itulah sangat-sangat yang terus tersambung saat ketika aktivitas keilmuan itu ya disampaikan dan ditulis. Jadi karya-karya kitab yang nanti bisa dijadikan literasi, bahan kajian-kajian bersama untuk memahami kitab suci Al-Quran. Tapi sekarang dunia sudah sangat berubah ya. Begitu sekarang sudah ditemukan alat mesin yang disebut dengan handphone itu ya semua bisa tersimpan di sana dalam chip yang sangat kecil. Itu perpustakaan yang sangat besar itu ya sekarang sudah bisa terakses dengan sangat mudah. Tapi memang buku, kertas, menulis itu tak bisa digantikan. Kita walaupun kita sekarang bisa muncul, orang bisa mengakses yang harganya dulu bisa sangat mahal, sekarang ya bisa menjadi sangat ringkas dan murah. Ini perkembangan teknologi, kemajuan zaman. Rasulullah sudah menyebutkan bagian dari ciri-ciri menjelang akhir zaman kiamat, ketika waktu berjalan sedemikian cepat. Kalau dulu orang kirimkan pesan itu nganggo nulis surat, diterke pak posnya sampai ditekan dibalesnya. Kalau sekarang tinggal begitu dipencet sudah tekan, tinggal sudah dibaca belum dilihat centangnya, warnanya. Itu kadang-kadang nilai-nilai yang sangat praktis yang bisa orang bisa akses. Tapi inilah hidup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya harus kita terus jalani, dan kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan, untuk mendapatkan kemuliaan, bisa mengakses banyak kemanfaatan. Jangan sampai malah kemudian ini membuat kejahatan, membuat keburukan, membuat kemaksiatan dan seterusnya itu ya, bisa kemana-mana. Alhamdulillah. Makanya hal-hal seperti ini ya perlu terus disosialisasikan. Ajarkan memang tidak boleh kaptek, tetapi di sisi yang lain ya konsep nilai iman itu harus dijaga dan dikuatkan. Dan inilah upaya dan usaha bersama kita ya, dengan harapan bersama bahwa nilai-nilai kebaikan ini bisa terus tersambung. Masuk majelis ilmu seperti yang kita lakukan ini kalau ada aturan sampai absen keputusan kepala sekolah, ini ada ustaz kepala sekolah juga, atau bahkan yayasan, pokoknya harus datang absen. Absen potong gaji ini kita udah teko berarti jadi semangat. Atau kalau
Kalau nanti ya datang absen, telat, ditutup, nanti berapa kali kasih hadiah sepeda motor, ini udah seneng apa lagi? Nah, itu kadang-kadang konsep antusias itu kadang-kadang bisa hadir dan muncul. Tetapi upaya menghadirkan silaturahmi dalam majlis yang orang bisa duduk seperti ini ya bagian dari keberkahan. Saya ingat ketika ngaji sama-sama, ini kan ada yang duduk di kursi, ada yang lesen. Kira-kira nyenengin nih, duduk di kursi apa lesen? Saya minta maaf ini bukan ingin nyinggung siapa-siapa, tapi konsep kalau lesehan ini sebenarnya dulu pernah ada satu riwayat. Malaikat Jibril pernah mengajarkan kepada para sahabat tentang proses lesehan terbaik saat menerima ilmu. Itu bentuknya ternyata tidak bersilo. Duduknya apa? Duduk apa? Apa itu? Tawaruk apa? Apa namanya itu? Menginfo. Jadi duduk seperti orang sholat. Dan dia datang tiba-tiba minta diajari sama Rasulullah. Betul itu pernah saya ngaji seperti itu. Kabeh jamaahnya dikon duduk menolak. Wah itu ternyata tidak semuanya kuat ternyata. Kenapa tidak semuanya kuat Ustaz? Itu memang hanya orang sehat yang bisa lakukan itu. Makanya aktivitas sholat itu menurut kawan-kawan yang melakukan kajian dalam pendekatan ilmu anatomi tubuh, itu ternyata orang yang bisa sholat sempurna dari sisi gerakan itu bisa dipastikan sehat. Mulai dari berdirinya, mulai dari rukuhnya, kembali tidak sujud, sampai ya semua aktivitas duduk seperti yang distandarkan baginda Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni sholli, dengan konsep gerakan-gerakan, dengan kaidah-kaidah yang benar dan tepat itu. Apa maksudnya Ustaz? Yaitu itu bisa membuktikan dia itu dalam posisi baik-baik saja. Namanya dulu ada kawan gitu, ahli kesehatan itu sampaikan, orang kalau ruko itu kalau sudah bisa sempurna benar itu. Nah itu makanya dia dipastikan baik sehat. Tidak semua orang bisa ruko dengan baik. Nah inilah sebuah aktivitas yang ternyata bisa menjadi pertanda sehatkah kita, atau kita ini sedang posisi baik-baik saja atau belum. Nah ini kadang-kadang nilai-nilai seperti itu. Makanya kalau orang bisa duduk seperti itu, saya ingat itu salah satu tipsnya. Tapi jangan dilihat kemarin baru masuk rumah sakit. Mungkin generasi saya itu kenal. Saya itu dulu salah satu tokoh aktivis muslim yang banyak pidato, banyak nulis, yang saya sempat terus ikuti. Ini kenal Cak Nun gitu, MHN Najib. MHN Najib itu pernah ditanya, dan itu saya masih ingat betul. Ketika jenengan kok resepnya kuat ya, mana-mana iso linggo sampai berjam-jam gitu. Kan gitu-gitu. Jadi kalau ngaji itu kan dia juga ikut lesehan gitu. Tidak dikasih kursi. Kasih kursi ini kan nyeneng gini, kayak saya kayak roto kelemahan itu kan nyaman. Ketimbang naik kursi ikut lesehan. Karena kursi itu dia ngasih. Apa kalian nggak pernah lihat cara saya duduk? Duduknya seperti malaikat Jibril yang ketika ngaji sama Kanjeng Nabi Muhammad itu. Makanya dicoba. Kadang-kadang bisa. Nah ini sudah ada yang mulai mencoba itu. Tapi ya kadang-kadang tidak semuanya punya kekuatan dan kemampuan. Tapi ini hanya wasilah-wasilah. Dan itu dia bercerita dengan segala macam dan segenap teorinya tentang konsepsi itu. Kalau memang paling nyaman ya duduk di kursi seperti saya, seperti ibu yang ada di sana. Kalau pengen nyaman nanti kursinya dikebai kabeh ya, saya tinggal tunggu kursi sing oke. Tapi kalau memang lesehan ini ya dirasa baik ya, mudah-mudahan ada bagian dari keberkahan yang ingin bisa dibuka. Tapi apapun upaya untuk merapat di majelis ilmu, nah kita harapkan diantara banyak berkahnya, banyak kebaikan. Kebaikan yang paling utama ya silaturahmi. Kebaikan yang kedua, ini yang disebut baginda Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa Ustaz? Ini ada aktivitas yang Rasulullah sampaikan, sebuah kegiatan yang Rasulullah kerjakan, yang terjadi di antara baiti wa mimbari, rumah Rasul yang sekarang jadi makamnya Rasul, dan mimbar Rasul. Itu ada satu tempat namanya Raudhah. Masjid Nabawi itu ada tempat namanya Raudhah, ukurannya hanya 14 kali 22 meter. Itu menarik, tempat yang sangat dicari oleh jamaah. Jamaah kalau ke Madinah itu ramu ziarah ke makam Nabi,
Tapi kalau sudah masuk di Masjid Nabawi itu ternyata ya kalau bisa masuk di Raudhah. Sekarang ada aturan yang sangat ketat itu sejak Covid itu, tapi malah memudahkan orang untuk bisa masuk, tak perlu harus untek-untekan dan lain sebagainya. Itu nyaman sekarang, tapi harus ada tepat jamnya, tepat waktunya, karena berada di dulu di tempat screening. Tapi tidak seperti dulu susuan seperti itu. Nah, ini nyaman. Begitu masuk pun ya sudah nyaman di sana, sudah ada waktu yang sudah disediakan sehingga mau berdoa dan lain sebagainya. Kayak apa terjadi? Lu ada apa dengan Raudhah, Ustaz? Ini menarik. Saya 3 pekan yang lalu diminta ngisi pengajian sekaten di Pengageng Kasunanan. Itu ada Masjid Agung di kota Solo itu. Satu tempat yang cukup bersejarah ketika pindahnya kerajaan itu dari Kartosuro menuju ke Solo, Kasunanan. Itu ketika boyongan setelah geger pecinan itu ada hal yang menarik. Itu adalah mendirikan masjid usianya 1745. Jadi Masjid Agung itu usianya cukup lama. Sana ada kegiatan yang sampai hari ini terus dipoles dengan kegiatan yang disebut sekaten. Sekaten itu konon diambil dari kata sahadaten karena upaya para ulama, para ahli dai waktu itu untuk mensiarkan masjid dan mengajak orang untuk menjadi muslim. Makanya melalui satu pintu yang disebut dengan gapuro, ternyata dari bahasa Arab ghafuroh, agar ada upaya untuk tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibunyikan itu gamelan-gamelan. Saya lama itu tidak ke sekaten karena dulu sepengetahuan saya sekaten itu isinya dangdutan memaksiatan kok. Karena memang di situ ya ada konsep. Tapi sekarang sudah prosesnya kita lupa, Ustaz. Nah, kemarin saya diundang, ternyata setiap malam menjelang Maulid Nabi itu ada pengajian taklim terus. Waktu itu saya malam Ahad, alhamdulillah bisa datang di sana juga. Saya sampaikan, kebetulan yang datang juga pengageng keraton. Saya sampaikan menarik kegiatan sekaten itu karena kelihatannya Masjid Agung itu jadi ramai sekali. Banyak kegiatan, halamannya juga jadi sangat ramai, pengunjungnya juga sangat banyak. Itu kan menarik. Tetapi saya sarankan kalau kepengen lebih memperbaiki acara ini mendapat berkah kemuliaan dari Allah, itu takmir Masjid Agung dan kan kebetulan juga dihadiri takmir masjid di Keraton Baluwarti. Itu kalau bisa pihak Keraton Kasunanan ngajak studi banding ke masjid mana, Ustaz? Itu bagian dari sebuah upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kebaikan. Studi banding kemana? Bukan ke Masjid Jogokaryan, bukan ke masjid mana-mana, bukan ke Istiqlal, bukan mana-mana. Saya sarankan ke Masjid Nabawi di Madinah sana. Wah, itu takmirnya seneng. Ya Ustaz. Ini pihak keraton kita yang ragate kote ya. Tapi ya kalau kalau bisa ya ketika mengutus di antara guru-gurunya kalau ke Madinah itu bukan sekedar ziarah ke makam Nabi, tapi juga harus belajar bagian dari studi banding. Lu ada apa dengan Madinah? Sama itu. Di sana penuh keramaian. Madinah itu ramai tidak kira-kira? Pasarnya ramai, toko-tokonya banyak, orang pengunjungnya juga sangat besar. Sekaten juga sedemikian rupanya. Pas sekaten gitu, itu di sana. Sampai alun-alun utara itu digunakan, dipakai. Jalan-jalan juga full, penuh pengunjungnya juga banyak. Dan yang bedakan apa, Ustaz? Itu ketika mendengar suara panggilan adzan. Kalau di Madinah begitu adzan itu toko-toko tutup apa jengel buka kira-kira? Wis tutup kabeh. Itu semua. Beda karo sekaten ternyata. Nah, saya ngalami maghrib sama isaknya tapi begitu adzan yo sing salat sing izin dodolan ning di lapangan yang masih di lapangan. Artinya apa? Ada sesuatu yang ternyata tidak muncul rohnya. Tapi ya saya sempat ditegur juga dari bagian Kasunanan itu lah. Jenengan Ustaz, jenengan piyo? Saya itu kalau ke Tarom, Ustaz Muhtarom itu, Pak Kiai Tarom itu takmir, ketua takmir Masjid Agung itu kan satu lifting juga dengan saya. Itu kalau ketemu saya kadang-kadang rotok pekewonya apa? Saya itu ketua takmir masjid besar di kota Solo, punya sejarah, dan itu Masjid Agung Surakarta miliknya Kasunanan. Ini ketemu karo Ustaz Iqbal ini rotok pekewonya apa? Karena beliau lebih tinggi dari saya katanya gitu. Loh, lebih tinggi kenapa? Kebetulan oleh Allah itu saya tinggal di Lawian ini ada satu masjid yang usianya lebih tua dari Masjid Agung. Itu
Itu kalau di sana 1745, di sini ternyata 1560-an. Jadi usianya sudah hampir mendekati angka 700 tahun. Nah, itu Ki Ageng Nis yang mendirikan masjid itu dan sampai sekarang eksis. Tapi kemarin disindir sama pihak keraton, bilang masih Ustaz Iqbal jenengan ya termasuk takmir masjid keraton seperti Masjid Agung. Ini beda nih, Masjid Agung ini rame. Kenapa Masjid Lawian kok tidak seramai Masjid Agung walaupun awu tuane luwih tuwa? Nah gitu. Nah itu maksud saya, jenengan ngejak ke Madinah itu biar tahu gimana sesungguhnya wong orang mendirikan masjid, karena masjid itu dari asal, dari bekas-bekas sejarah peradaban. Anda bisa bayangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam proses fase kehidupannya pindah dari Mekah ke Yasrib. Saat itu namanya kan belum Madinah, namanya kan masih Yasrib. Apa yang beliau lakukan menjadi monumental sebuah aktivitas yang sampai hari ini orang kenal. Itu bukan sekedar aktivitas pindah, tetapi di dua tempat. Yang pertama sebelum masuk kota Madinah, di satu kampung yang disebut dengan Kubah itu berdiri satu masjid. Masjid pertama kali yang didirikan Rasulullah itu namanya Masjid Kubah. Habis itu apa? Begitu sampai di pusat kota Madinah, mendirikan masjid lagi yang sampai hari ini ya eksis menjadi Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Lah yang menarik kan, kenapa kita harus ke sana? Kenapa kita harus melihat faktual yang ada di sana? Roh yang Allah Ta'ala ingin bangkitkan atas kegiatan masjid ini harusnya bisa menjadi roh atas semangat kita bersama. Dan aktivitas itu sudah diambil peran-perannya oleh saudara-saudara kita dari Yayasan Jamaatul Ikhwan ini. Sebuah kegiatan yang melanjutkan sebuah peradaban besar. Dan saya minta maaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga bagian dari Jamaatul Ikhwan. Loh kenapa? Karena 6 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan dari orang tua kami, keluarga kami belajar di sekolah ini. Artinya apa? Masjid Nabawi itu sampai sekarang hidup dan punya kualitas kekuatan yang sangat besar, sehingga Islam nggak pernah padam. Itu ya aktivitas raudhah itu, aktivitas taklim itu, aktivitas orang mengajarkan dan membaca ayat-ayat Allah itu. Saya masih ingat betul ada guru-guru kami yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih hadir. Dan kita ini sampai sekarang, saya mohon maaf, saya itu alumni Jamaatul Ikhwan yang di tingkat angkatan itu masih ono pengajian nih. Dulu sebulan sekali, tapi sekitar terlalu cepat terus diganti dari rong sasi. Bisa aja ono grupnya. Dan grupnya juga menarik karena ada grup yang dibikin di satu angkatan itu ya istilahnya nambah kawruh agomo. Jadi istilahnya nganggep urusan kepengen belajar agama. Nah itu Jamaatul Ikhwan itu banyak yang sudah kemana-mana dulu. Dari kita satu lifting, satu angkatan saya itu 2 kelas. Sekarang berapa klasikannya? 4, ya luar biasa. Menghasilkan sebuah generasi-generasi yang akan memunculkan nilai kebaikan, kemuliaan, digesekkan dengan agama, digesekkan dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Itu raudhah sesungguhnya. Itu bagian yang hadir di Masjid Nabawi. Satu tempat yang disebut Rasulullah Raudhatum min Riyadil Jannah. Kalau ada taman kemuliaan yang sesungguhnya Allah hadirkan di muka bumi dan itu bagian dari taman surga, ya aktivitas yang disebut orang mengajarkan ayat Quran itu. Orang yang menanamkan di antara nilai-nilai kehidupan agar anak-anak kita ini punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa terus berjuang dan melanjutkan proses pembelajaran. Jamaatul Ikhwan saya bangga usianya hampir sudah 100 tahun. Sudah bisa nambah SMP. Tapi harusnya kalau lembaga sudah berapa? Mas Muslih ada ini. Mas Akbar ada ini. Tapi 100 tahun itu kudunya di universitas jadi. Itu betul. Saya oleh Allah Ta'ala itu ya berkah oleh Allah 2 tahun itu diminta megang ya pertib Unibar. Jadi dewan pembina saya di sana. Dimasukkan di dewan pembina ya pertib Unibar. Ya, saya minta maaf, saya cerita saya. Konsep-konsep nilai banyak aktivitas pondok pesantren yang ternyata punya komitmen dan keinginan untuk bisa bikin perguruan tinggi. Ini ada pembicaraan-pembicaraan yang mulai dilakukan dalam pendekatan yang serius. Dan kami coba tawarkan dan ternyata banyak dengan segala macam kekuatan dan potensinya ada banyak kebaikan. Tapi harapan kami sebenarnya Jamaatul Ikhwan itu ya
tidak hanya SD, SMP, terus bikin pesantren kalau bisa. Amin. Itu kan luar biasa, bisa 24 jam dan orang-orang itu ya sudah nerane diri ya semuanya diri. Apalagi dalam lingkungan-lingkungan tertentu kan, walaupun sekarang ya banyak pesaing-pesaing yang ada, tetapi ya jumlah penduduk ya semakin besar, semakin banyak, yang jelas ya nilai-nilainya tetap bisa istiqomah. Karena ya sebuah proses keyakinan aja. Banyak alumninya, banyak alumnusnya yang ternyata Allah Ta'ala ya diharapkan berada dalam real-real kebaikan, menjadi kader-kader umat yang terus melanjutkan siar-siar agama ini tanpa putus dan tanpa henti. Mari kita doakan orang-orang tua kita yang mewakafkan Jamaatul Ikhwan, yang punya ide tentang sekolah ini, yang menggerakkan di awal oleh Allah Ta'ala kasih kelimpahan berkah dengan diantara jariah amal. Itu beberapa waktu yang lalu sempat ditanya, ada jamaah yang merasa terlambat berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu kadang-kadang orang kalau kemudian tidak ditunjukkan dengan cara yang baik benar, kadang-kadang ya jadi terkosorinnya. Maksudnya apa Ustaz? Dia nangis, Ustaz, apa yang dia tanyakan? Saya ini ngerti agama telat. Loh, telatnya piye? Waktu orang tua masih hidup, dia bercerita bahwa sesungguhnya saya itu termasuk di antara 4-5 anak yang saya termasuk anak sing paling nganyel, paling nakal, orang ngerti agama, paling wani wong tua dan sebagainya. Artinya menjadi anak yang tidak bisa berbakti. Tapi ketika keduanya sudah wafat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup saya ini sudah ketapak kesana kemari, gedaduk kesana kemari, akhirnya kenal agama, akhirnya tahu bagaimana berbuat baik pada orang tua. Saya menjadi orang yang sangat gelo sekali. Apa? Kenapa saya belum bisa ngasih kebaktian yang baik pada orang tua? Kalau dengan cerita seperti itu ya maka berbahagialah kalau jenengan masih ada orang tua di rumah. Artinya kebahagiaannya bisa langsung bisa Anda dapatkan. Surga bisa menjadi sangat dekat. Dengan cara apa? Bikin orang tua Anda tersenyum. Ojo merengut, ojo nesu. Senyum aja atas apa yang menjadi hajat keinginannya. Mudah-mudahan kita dikasih fasilitas kemudahan untuk bisa memenuhinya. Karena ini bagian kebaktian. Nah kalau sudah meninggal ini bagaimana caranya Ustaz? Ini kan sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya. Tapi kalau kita dulu belajar, saya sudah belajar. Nah ketika itu apalan hadis-hadis di Jamaatul Ikhwan juga tentang idza mata ibnu Adam inqata'a amanu. Apabila seorang anak Adam itu meninggal maka terputus itu di antara amal yang ada kecuali 3. Dan di antara 3 itu kan yang dikenalkan tentang kebaktian dan bahasanya kan waladun solihun ya. Jadi menunjukkan ada 2. 1 waladun solihun. Waladun solihun itu anak soleh. Nah maksudnya, wes saiki posisimu wes rumangsa soleh atau tidak? Ada mas soleh di sini. Ya, sedang berangkat. Soleh ada. Orang kalau sudah soleh itu kan sudah benar. Dia sudah muslim. Dia sudah bertindak untuk bisa melakukan amal kebaikan. Itu yang ulah. Itu senantiasa mendoakan untuk keduanya. Jadi bahasa mendoakan itu bisa menjadi bahasa bagian dari kebaktian. Maka kalau Anda tanyakan sejauh mana bakti Anda kepada orang tua, pertanyaan paling sederhana, berapa banyak kamu setiap hari mendoakan orang tuamu kira-kira? Ada hitungannya atau tidak? Makanya ada orang-orang yang sangat soleh itu kebaktiannya sangat tinggi, bahkan melakukan amal kebaikan apapun itu dikaitkan doanya dengan orang tua. Maksudnya apa Ustaz? Itu betul. Ini serius, ini terjadi kadang-kadang dalam kehidupan. Anda mau melakukan apapun, kalau kemudian ada hubungan, ya Allah mudah-mudahan amal kebaikan ini bisa meringankan hisab orang tua. Kira-kira itu bagian doa enggak kira-kira? Doa yang itu terus Anda hubungkan. Makanya kan gerakan-gerakan kalau teman-teman yang ada di Timur Tengah kan hobinya kan bangun masjid itu sampai pada kemudian didedikasikan kebaktian untuk orang tua. Banyak kan masjid-masjid nama orang itu. Nama orang. Dan rata-rata orang-orang itu seperti di Timur Tengah. Kemarin ada juga ini warga Gurdi yang kebetulan juga salah satu takmir masjid Nur Mira. Saya tanya, Nur Mira kok dibongkar semua, mau dibikin masjid baru? Iya Ustaz, itu sudah lapang dan banyak sebenarnya yang baru. Itu bahkan dari Timur Tengah sudah ngajukan diri untuk ikut bantu, ngasih sekian miliar. Tetapi nggak jadi klik, nggak jadi deal. Gara-gara apa? Gara-gara pihak donor itu ingin ngasih nama, jadi kepingin ngeijet. Itu betul.
Makanya nanti kalau diimbukin pesantren dan seterusnya, nek pengen butuh masjid loro, aku selalu nunjukin. Ono wong sing arep dodol omah warisane dan dia berjanji nek payu warisane tak bangunin masjid, Ustaz tunjukkan di mana. Saya tahu itu keluarga besarnya Om Di kabeh. Makanya ndang bangun pesantren Mas Akbar, boleh bikinkan masjidnya dulu dan seterusnya. Itu lo itu bantuan itu masjid. Itu ternyata dia punya pesan. Saya ingin namanya orang tua. Lah, Nur Mira juga. Ya ini kan namanya sudah Nur Mira. Kalau bisa ya nama orang tua jenengan ditambah Nur Mira. Tapi ternyata dari Timur Tengah ragil. Nek ra wong tua kutok ya ragil. Loh, ini tapi kan ini bagian dari semuanya. Enggak, memang pesannya saya tuh punya uang pengen bangun masjid, nama masjid itu nama wong tuh renek tambahan, renek kurangan. Loh, itu sampai gitu. Dan orang-orang tertentu ya surah masalah jenenge apa. Masjid-masjid tertentu yang sejarah nggak bisa. Makanya saya bilang sama Gusti Dipo ketika saya ditantang, nggak usah Iqbal, itu kenapa masjid Agung iso rame ini, bangun masjid Lawiyan kok tidak serame itu. Yang membedakan sederhana, Masjid Agung itu masih melanjutkan kultur dan sejarah kemuliaan, dan itu ya bagian dari rodo dilaksanakan Rasulullah. Kenapa? Komplek Masjid Agung itu ada pesantren. Saya nggak ngerti pesantren itu milik masjid atau masjid itu miliknya pesantren. Tapi kalau masjidnya kan jelas. Pesantren kan aktivitas pendidikan. Makanya di sana khataman berkali-kali. Santri orang jauh-jauh itu kalau mau ke Solo, mau kuliah di mana nak, mau kuliah di mana, boleh kuliah neng diwae neng Solo ki mbok perguruan tinggi. Neng sing penting nginepmu, turumu, kosmu neng Masjid Agung. Loh, Masjid Agung. Itu aktivitas apa di sana? Ya kos-kosan. Tapi di kos di sana ada kiainya, di sana ya setoran ngaji dan seterusnya dan sebagainya. Loh, itu aktivitas mulai dari anak SMA, kemudian sampai kuliah dan seterusnya aktivitas itu. Lah maksud Ustaz Iqbal apa? Ya Gusti Dipo, ini kan Masjid Lawiyan itu kan nggak ada aktenya. Pihak keraton ngaku ini masjid keraton. Saya nggak ada apa wakafnya. Saya di Departemen Agama rada pekewo nek lanan karo keraton karena memang usia Depak kan luwih tua usia keraton. Tapi sebenarnya Masjid Lawiyan itu lebih berdiri lebih dulu daripada keraton Kasunanan. Loh kenapa Ustaz? Loh Ki Ageng Indonesia yang melahirkan rojo-rojo Mataram Islam. Jadi lu itu jadi, makanya nenek sertifikat, arbodo ya monggo itu. Lah, yang bedakan saya bilang itu jenengan mangkei wakaf, nanti saya ikut merintis bangunkan pesantren di daerah itu, pesantren Lawiyan, pesantren Masjid Lawiyan. Itu mesti makmur itu. Ya apa ya kira-kira? Oh, santri-santri harus langsung yang masjid. Wah, kangelan Ustaz tanah larang kuburan yuk, jadi gampang nek saya kan konsepnya Jamaatul Ikhwan ini. Terus kangelan golek lahan kan ningkatnya kan ditingkat sampai tingkat pinten Mas? Munggah, nggih apa nggih tingkat 4. Lah nek oleh Masjid Lawiyan tak tingkat tekan 10 kira-kira. Masalah ini cagar budaya. Maksudnya 10 pripun Ustaz? Ya sing 5 ke atas itu untuk kegiatan pesantren. Nyenengke napa mboten kira-kira? Loh, ini aktivitas yang bisa diukur. Tapi masalahnya kan nggak bisa seperti itu. Wong itu dianggap cagar budaya, kadang-kadang nggak bisa itu gini-gini. Harus ditingkatnya, harus detail, jadi problem. Kita mau ngecatnya ditekoki warnanya opo, harus dikeramik opo nih, usah oleh itu. Makanya kemarin harus golek batu alamnya dipasang nek keraton nesu, kita copot nih kadang-kadang. Tapi itu bantuan karena dulu tembok-tembok gede-gede tapi sudah bermasalah karena umurnya sudah sangat lama itu. Ya, mereka jarang ke masjid. Kalau kita kan setiap hari nonton, masjidnya butuh kenyamanan nih. Kita sudah pasang AC masjid itu dan sebagainya dan seterusnya. Nah itu tapi ya proses yang penting gue nggak menciptakan ruang-ruang baru. Sampai saya harus bikin grup kelompok melibatkan para pengamat cagar budaya urusan dengan renovasi itu. Itu kebetulan kan warga Kampung Batik Lawiyan, KTP-nya, tapi tinggal saya nggak di sana. Waktu saya mau izin pindah karena saya sudah nggak mungkin di sana sama Pak RT-nya dilarang. Jangan Mas Iqbal, Ustaz Iqbal dengan itu dibutuhkan di sini. Dibutuhkan apa? Nek dibutuhkan bayar iuran keamanan karo yaran sampai ora iso ora duman ning kene. Enggak, jenengan kalau bisa kita tetap pertahankan di Masjid Lawiyan. Saya sudah bukan orang Lawiyan, bukan nopo-nopo ini. Masjid Lawiyan itu butuh jenengan bagian dari prosesnya. Untuk itu saya diminta jadi takmir. Kan di sana kan modelnya gitu. Dulu yang pimpinnya Pak Haji Ahmad Sulaiman itu alumni di juga. Putra-putranya semua nih di itu betul. Itu modelnya kan gitu. Itu takmirnya kita diganti sampai mati kira-kira.
Tapi ya nyata ini Pak Sulaiman waktu itu ya sudah proses masjid itu gini-gini ya ngikuti ini dana gitu. Begitu saya diminta jadi ketua takmir, begitu Pak Sulaiman meninggal, itu Ustaz Iqbal itu kita aklamasi ngangkat jenengan dan seterusnya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Aku gelem, neng gelem takjak piknik kabeh. Piknik neng di iki studi banding itu belajar tuh lebih pinter. Takjak neng Jogokaryan sama neng pantai, mas seneng pantai neng. Ini Jogokaryan ini sempat nginep semalam. Dijelaskan. Oh ternyata gini ya. Iya, program ketakmiran itu sesuatu yang sangat menantang. Selama ini masjid itu yang fungsinya maksawong mati dilebokke masjid, dia ngomong gitu. Wong wis mati lagi disolatke neng masjid. Pas urip ra gelem neng masjid dhewe. Ning begitu mati kok paksa-paksa neng. Wis ra iso apa-apa, ra iso nolak. Lah kalau program seperti itu jangan seperti itu. Kalau bisa seperti Jogokaryan, maksudnya apa? Nyolatke kuwi wong urip aja wong. Nah, lu nyolatke wong urip enten pripun kira-kira? Ya nek wong urip jangan salat. Wah itu belajar dari Jogokaryan. Piye carane wong sing rung salat didata. Begitu orang datang kon wis sono ya dikei undangan ning masjid pengajian khusus sholat. Pengajiannya kok pengajian manten nonton undangan. Tur langsung souvenirnya orang jiku ning masjid. Souvenirnya wis diterke. Kowe mantep kok nggih teng masjid. Kan rata-rata wong arep masjid rada bingung peke. Belum tentu dia punya sarung, belum punya tentu ruko. Walaupun orang muslim, maka bentuk souvenirnya nek sing lanang dikei baju koko, kei kopiah, kei sarung, nek sing wedok dikei nek diundang, dihormati, ditekani ngono kira-kira doa teko ora ning masjid kira-kira. Itu kegiatannya hanya kita adakan pengajian yang belum pernah ada, namanya Purnomo Sidi, sama putranya Pak Sulaiman namanya Mas Yanto. Itu ya alumni DI itu. Oh itu hampir semuanya pengurus di alumni DI. Makanya DI itu jadi sejarahnya panjang, besar sekali. Itu makanya kemuliaan-kemuliaan kalau bisa dibangun dengan melibatkan stakeholder di kalangan alumni semuanya, insyaallah kepinginnya bisa berkumpul, membesarkan sesuatu yang mudah-mudahan Allah kasih berkah. Itu Mas Yanto itu bendaharanya. Tapi saya bilang sama beliau, ini kalau bisa kita juga punya kas sosial. Artinya itu ada donasi kegiatan namanya Purnomo Sidi yang membiayai takmir masjid, pengajiannya, konsumsinya, tetapi semua infak sumbangan yang dilaksanakan, klenceng yang dipulang ke rumah-rumah itu begitu masuk, itu yang lola itu panitia sendiri yang langsung diberikan kepada masyarakat. Untuk apa? Ya hari ini terima piro, hari itu diteke. Wah itu ternyata malah banyak itu klencengnya, ngukuli aktivitas takmir masjid atau kayak anunya, itu sampai jutaan itu. Tapi ya ini langsung untuk apa Ustaz? Ya untuk nyekolahke guru-guru TPA-nya, ngasih beasiswa, nek sing lara ya diobati. Jadi ada dana sosial itu malah digomulih itu. Jadi pesannya memang ke masjid, tetapi sesungguhnya itu semuanya untuk sosial. Gitu. Nah terus apalagi Ustaz bin makmur Ustaz. Ya nek pesantren belum bisa diizinkan, kita belum punya lahan, belum bisa bikin pesantren di situ. Meneknya pengajian sauke-uke, undang guru-guru didatangkan ke sini. Nah, kegiatan podcast Instagramnya saya panggil orang sing paham. Karena selama ini ya kabeh udah jadul, kita nggak ngerti media sosial. Sekarang ada Instagramnya Alhamdulillah hidup. Oh, itu betul. Nah, akhirnya Pak, masjid itu ya hari-hari itu banyak makannya saja. Saya tadi pagi subuh setiap Jumat pertama di sana. Acara pengajian juga harus sarapan. Sing gendel ya wis saka cateringan. Itu mesti kalau Jumat pertama rada spesial. Dan tadi yo ikan goreng sangat ini. Nah, itu pedusan dan lain sebagainya. Karena yang ngelola sing nyumbang catering. Nanti sore ya ada lagi pengajian. Sore maghrib isya itu siapa lagi diundang? Wah, isinya maaf-maaf menunya yang dicantum nih. Dan akhirnya kemudian terhadap masjid kita harus masak sendiri Ustaz. Masak sendiri maksudnya piye? Itu lebih murah dan lebih berkah kalau sing bantu beras dan seterusnya. Boleh. Lalu apa yang dibutuhkan? Minta bagian space masjid dari dapur, loh, dari dapur kan. Tadi masjid itu yang dari sholat yang wis ana dapur. Kegiatannya masak-memasak dan kita berikan. Ya inilah bagian dari upaya dan usaha bersama. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep Islam sesungguhnya. Bagaimana kita mensiarkan Islam itu melalui sebuah proses program-program yang sifatnya real. Memang ayat suci Al-Qur'an itu ya bagian dari sebuah ayat, sesuatu yang ideal. Kalau orang ingin bahasakan ya pesan-pesan kebaikan. Termasuk ketika bicara tentang baginda Rasulullah dengan segala macam napak tilas yang beliau lakukan
ketoladanan yang telah beliau kerjakan. Nanti dibuka Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Gimana Ustaz ayatnya itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita kadang-kadang kan sampai uswah hasanah saja. Kita lupa bahwa ayat ini ada lanjutannya. Dan lanjutannya itu sesuatu yang sangat penting untuk Anda perhatikan sebenarnya. Karena menerangkan apa yang dimaksud dengan ketoladanan yang baik yang dimaknai uswah hasanah. Apa lanjutnya? Liman kana yarjullah wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada 3 hal yang disebutkan di kitab suci Al-Qur'an ini. Apa Ustaz? Liman kana yarjullah. Ternyata ketoladanan terbaik ketika orang berharap kepada Allah. Rasulullah itu sangat berharap kepada Allah. Pertanyaan saya, jenengan berharap sama Allah tidak kira-kira? Berharap opone? Saya minta air putih boleh nih. Saya lupa tadi saya nggak ngambil air putih. Ini kalau saya gubrobles saya. Ini kemarin biasanya dikasih air di sini itu rotok kelalen tadi Pak. Apa kira-kira apa yang paling kalian harapkan dari Rasulullah? Ridho. Apalagi kira-kira? Yarjullah. Apa? Ridho, berkah, kebaikan. Apalagi kira-kira? Ampunan. Itu bayangin dosa nih kita. Apalagi kira-kira? Apa lagi? Mintanya minum aja, seneknya aku reso nyambi nyakot nih. Oh barakallahu, alhamdulillah. Ini saya minta maaf, ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Loh ini menarik nih, yarjullah itu dibahas dengan sangat tuntas. Saya beberapa waktu yang lalu ikut daurah yang isi seorang masyayikh 2 hari pakai bahasa Arab, tapi yang nonton tarjimnya namanya Syekh Ramadan Abdul Karim. Itu betul. Itu dia membahas kitab itu judulnya Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu semua peserta daurah dikasih kitab itu. Ketika membangun keimanan, itu ternyata dijelaskan satu-satu tentang rukun iman. Dan yang paling menarik ya ketika pembahasan tentang kalau orang paham tentang imannya kepada Allah, ya dia harus kenal betul siapa Allah. Kalau dia kenal betul Allah, maka sesungguhnya ada keimanan yang sangat kuat pada dirinya. Jadi kadang-kadang orang tidak beriman kepada Allah itu karena rapatnya kenal, karena rapatnya ngerti. Loh, maksudnya apa kenal dengan Allah? Ya kalau kita paham, orang Ahlussunnah wal Jamaah memahami betul, mengenalkan Allah itu yang membaca ayat-ayatnya kan itu. Allah sudah punya asma dan sifatnya di sana. Itu sudah diungkapkan. Tetapi pemahaman-pemahaman ini perlu terus dibangun dalam kehidupan. Termasuk apa? Apa yang paling kau harapkan dari Allah? Seperti Rasulullah membangun liman kana yarjullah itu. Yang paling diharapkan dari Allah apa kira-kira? Nah, itu ada ilustrasi sederhana. Ketika ada orang oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal yang 50 tahun kerjakan dalam ketaatan kebaikan berbalas surga di akhirat. Tapi ketika ternyata di surga kok diriyo 50 tahun. Dan dia kaget. Loh, katanya surgawi kholidina fiha abadan. Kok aku geroleh jatah surga kok gerseket tahun. Lah, apa kata Allah itu? Itu menarik. Dalam sebuah riwayat yang mengisahkan, disampaikan bahwa kowe iki nek hakmu atas kebaikanmu ya dapatmu ya jadi ya 50 tahun kebaikan itu. Nih kok iso luweh besar daripada itu tuh kenapa kira-kira? Kok jadi luweh suwe bahkan jadi abadi itu kenapa kira-kira? Apanya Allah itu yang ingin ditunjukkan kepada kita? Apa? Apanya Allah? Rahmat. Tahu rahmat? Mas Rahmat ada di sini. Gue senantiasa mendapat rahmatnya. Ya Arhamar Rahim. Rahmat itu bentuk kasih sayangnya Allah. Itu yang kita minta. Dan kasih sayang Allah itulah yang sebuah kekuatan yang besar sehingga kebaikan itu banyak terpenuhi di sana. Nah, gitu. Pokok Arhamur Rahimin, rahmatnya Allah itu gak hanya pada orang beriman. Kowe ora beriman, kowe wong munafik, kowe wong mungkar dan seterusnya dapat rahmatnya Allah enggak kira-kira? Masih terus Allah kasihkan rahmat yang tak pernah putus. Kamu masih bisa menghirup musik dengan baik. Kamu masih sehat-sehat saja. Itu rahmatnya Allah luar biasa. Kau jadi rata syukur ya, ternyata Allah masih dikasih limpahan kebaikan. Nah yang terpenting ternyata ketika itu kemarin saya Ramadan itu mengucapkan satu kalimat yang itu diminta para santri memaknai sing iso dikasih hadiah waktu itu.
Saya kasih uang itu, tapi saya delok duitnya. Ternyata ya pas di depan iso angkat tangan dan jawabannya benar. Kalau dalam bahasa Arab ada sebuah kalimat penting dalam surah Al-Ikhlas. Bukan sekedar qul huwallahu ahad yang menunjukkan Allah yang satu, tetapi ada satu sifat Allah yang sangat menarik yang dalam satu kalimat itu Allahus As-Somad. Tahu As-Somad? Ada Prof Abdul Somad, Profesor Abdul Somad itu dari Mubalik sangat kenal. As-Somad itu artinya apa? Halo? Tempat meminta. Apalagi kira-kira? Tempat bergantung. Itu kalimat-kalimat yang ingin ditunjukkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika dia bertanya dari bahasa Arab, saya diminta ditafsirkan, dibayinkan, dijelaskan makna as-somad itu dalam bahasa Arab. Ternyata santri itu angkat tangan dan dia menyebutkan kalimatnya dan dia kasih hadiah. Apa makna as-somad? Ya seperti ada yang sebutkan itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat yang muncul itu adalah yahtaju ilaih, tempat di mana orang-orang itu punya hajat, punya kebutuhan. As-somad itu Allah itu maha memenuhi kebutuhan. Jadi segala butuhmu kira-kira bisa dipenuhi Gusti Allah ngomong bisa, karena kalimatnya konkret itu. MUU yang Anda bacakan, dan ini bagian dari surat yang hanya diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. As-Sab'ul Mas'ani, 7 ayat yang berulang-ulang. Itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Anda kalau jadi pegawai yayasan, jadi guru, itu kan harus tanda tangan kontrak. Ya apa ya kira? Tanda tangan kontrak itu ada apa isinya di sana? Itu biasanya ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kita punya hak dengan Allah nggak kira-kira? Kita ada kewajiban dengan Allah, ada tidak kira-kira? Lalu itu Anda renungkan. Dan itu muncul sebenarnya di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa Ustaz? Iyyaka na'budu itu hak, kewajiban jenengan itu ibadah. Ibadah itu bukan hak kamu, tapi wajib. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu manusia dan sebutannya juga jin. Satu pekan yang lalu waktu Dora itu saya ada yang nelpon. Pengurus satu perguruan tinggi cukup terbuka di kota Solo, punya asrama mahasiswa yang bermasalah. Lo kenapa Ustaz? Ustaz Iqbal kapan bisa ada waktu longgar? Lo kenapa? Itu di asrama itu sering muncul penampakan katanya gitu. Loh, kok jenengan nelpon saya ada penampakan apa kira-kira? Nah itu Ustaz, saya dengar jenengan itu biasanya suka di tempat-tempat yang angker, suka ngusir jin-jin yang masalah-masalah. Itu menarik. Dan saya tanya, lo kenapa kok? Oh ya gini-gini, dia cerita. Sudah 1 tahun itu berlangsung, terus ngasih nomor telepon, ngasih Sherlock dan lain sebagainya. Saya bilang sama yang bersangkutan yang ditunjuk, kenapa kira-kira dengan penampakan jin? Ada apa dengan jin kira-kira? Saya membayangkan ketika Rasulullah ngasih komentar sama Umar bin Khattab, perasaan Rasulullah yang diungkapkan dengan sangat dalam dan luar biasa. Apa kata Rasulullah? Umar bin Khattab ini melaku di satu jalan, wih berpapasan karo setan. Ngerti setan ini? Itu setan dalam bangsa jin. Jin itu kan ada 2 jenis. Kalau yang awal namanya iblis dulu. Iblis itu kan bagian dari jin. Makanya dia kan menyampaikan dengan penuh keangkuhan. Dia lupa tentang posisi eksistensi Adam. Dia pikir ya hanya dari tanah. Maksudnya apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya aku ini lebih baik dari dia karena saya penciptaannya dari nar. Yang penciptaan dari nar itu makhluk apa kira-kira? Jin. Jin itu, dan tidak semua jin jadi tidak semua jin jadi iblis. Loh kenapa Ustaz bisa berkata gitu? Loh, di Quran kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti dibuka Quran surat jin. Ternyata walaupun ini tercipta dari api, ternyata ada yang soleh juga. Karena api itu yang menghasilkan manfaat. Tapi di musim kemarau ya hati-hati jenengan. Sing ahlu isep dikai rokok tok tanpa geni iso di rokok napa mboten kira-kira. Ora enak fungsine. Oh kadang-kadang seperti itu. Tapi api itu ternyata membakar. Saya ditunjukkan ini lereng laluran kebakaran sedemikian dahsyat. Kemarin teman sudah ngasih share. Itu
kita baca dari dari satelit itu. Kemarin kalau di berita nasional kan sampai 8 hektar, tapi perkiraannya sudah sampai 2000 hektar. Itu luas sekali terkait efek kebakaran. Dan makanya waktu kemudian PMI kan sempat ditugaskan di sana, di PUP kan di sana, yang Solo dikirim ke sana. Begitu Selasa kemarin pulang, pas neng Semanggi yo kobongan, jadi merah istirahat konco-konco. Nah yang menarik, waktu di BKO kan di sana laporan hari Rebu pengurus dengan kita, mereka menyampaikan, Ustaz, wih orangnya betul karena memang kebakaran hutannya sudah meluas di lereng laut itu. Lah gimana solusinya? Di solusinya Gusti Allah turun ke hujan. Nah Islam kan jadi sederhana. Konsolat itu sholat aja, sholat istiqomah. Kemarin ya sudah dilaksanakan Ustaz. Ini ternyata udah ini meleset loh nih. Jadi bakarannya nih kini udah nih daerah mana sudah mulai hujan ini. Oh, sudah ada yang hujan sudah. Tapi nggak boleh berputus asa. Hujan-hujan itu ya begitu, kalau sudah kurang hujan kan sudah selesai. Nah kenapa? Ya ini yang salah pikirannya iblis. Kita ini dianggap hanya dari tanah, sedangkan dia lupa tanah itu punya potensi besar. Ketika apa? Ketika bersama air. Tahu bersama air? Tanah kalau dikasih air jadi apa kira-kira? Jadi subur, bisa jadi taman, sesuatu yang indah. Tanah itu menjadi tidak punya nilai nek wis renek geni. Kaya dulu Mbak Marijan pernah jogo Gunung Merapi, akhirnya betul kena pedus gembel. Begitu akhirnya diangkat jasadnya, ternyata berat badannya itu saya minta maaf tinggal 30%. Loh kenapa? Karena airnya tersedot semua. Jenengan itu masih sehat karena terus minum air. Saya tuh kesel tadi minta air tok itu saja. Karena dengan air itu 30 hari saya masih bisa eksis, saya masih punya kehidupan. Tapi nanti orang ngombe itu gampang vertigo, lemes dan seterusnya. Jadi air ini kita butuhkan. Nah saya kembali ke konsep tadi. Konsep kenapa Ustaz? Ya tadi, kalau Umar Ibn Khattab itu datang lewat di satu jalan, setan dalam bentuk jin lari atau ngeru-ngerui gitu. Lari. Loh kenapa bisa seperti itu? Nah itu bedanya dengan jenengan dan kita. Kita ini yang delok dalam rodo angker, kita arep lewat atau melayu malah. Nah itu yang bedakan. Itu karakter jin itu seperti itu. Jin itu nek kowe semakin wedi ku semakin kuat, semakin gede. Penampakannya semakin gede. Nek mbok anggap ora enek. Makane hobine awake dhewe iki nontone film-film horor senane. Jadi mau pasang anak-anak kita jadi gitu. Itu nggak boleh takut itu. Kalau takut ya Anda jadi bermasalah. Hidup Anda dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh seperti itu. Tapi kalau Anda punya keyakinan, Anda punya keberanian, Anda lawan itu sudah dianggap aja pergi. Itu hak bumi ini milik jenengan, diamanahkan kepada jenengan. Rumah-rumah itu ya untuk kita tinggali, ya, bukan untuk mereka tinggali. Tapi nggak perlu diusir. Kenapa nggak perlu diusir Ustaz? Oh, dia bisa tempat tinggal di mana saja. Yang penting kan menyesuaikan saja. Kalau penghuninya jadi ahli ngaji, sopo ngerti malah jadi seneng ngomongin pengajian. Oh ini pejine loh kita itu. Tadi wedi kok sing tenggone. Tapi ya konsep ceria. Tapi jenjennya adalah kebaikan. Dia bisa hadir dalam kemuliaan. Nah, itu contoh-contoh faktual aja ketika ingin menerjemahkan ayat-ayat Allah. Saya kembali tadi, iya karena awake dhewe iki wis neken kontrak kali Gusti Allah, wajib untuk beribadahnya kepada Allah. Dan itu jadi haknya Allah untuk diibadah. Dan ternyata ada sesuatu kesempatan yang besar. Jadi yang menarik, maka skala kebutuhan kita ini tergantung dari pemahaman kita tentang apa? Wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya iyyaka nasta'in? Jenengan jaluk kalih Gusti Allah niku hak napa kewajiban? Hak jenengan. Hak jenengan. Dan itu kalau jenengan wis minta dan Anda posisinya sebagai Abdullah, hambane Gusti Allah, karyawane Gusti Allah, maka apa? Allah itu pasti akan memenuhi. Ayat-ayatnya cetha niku. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribu da'wata da'i idza ia memenuhi semua minta kita. Ud'uni astajib. Mintalah kau kepadaku pasti ku penuhi. Loh itu namanya nasta'in. Kowe ning njaluk karo Gusti butuhmu ki apa kira-kira? Iki ono kowe. Wong kena bukan urip masalah itu kan karena bukan butuh sing ra dapat diselesaikan. Kayak kalau bimbingan skripsi kan mahasiswa sing teko wis ketemu masalahmu apa urung ngerti. Nek urung ketemu gawe masalah wae. Lho orang iso nulis disertasi tesis
Skripsi kan harus ada rumusan masalah. Nah, kowe nek masalah ora iso menciptakan. Ning masalahmu kuwi kudu mbok rampungi. Harus diselesaikan, harus dijawab. Masalah itu apa toh? Ada yang tahu? Itu tuh bimbingan skripsi Ustaz. Apa masalah itu apa? Hah? Sesuatu yang membebani. Oh, apa iya masalah sesuatu yang membebani? Masalah itu keinginan yang tidak sesuai dengan realita. Jadi jenengan gadah hajat napa mboten? Kalau nggak terpenuhi jadi masalah napa mboten? Ya tergantung kan gitu. Tergantung. Makanya itu harus dipahamkan. Dan sebenarnya semua hajat keinginanmu yang jenengan sampaikan kepada Allah itu pasti terpenuhi. Itu pasti ada jawabannya. Lah ini yang menarik. Lah caranya gimana Ustaz? Oh, kajian tafsir membahas itu. Makanya wa iyyaka nasta'in sering ditafsirkan, dijelaskan ada ayat-ayat jawaban dari Allah tentang bagaimana cara menyampaikan hajat itu. Caranya gimana? Nanti dibuka Al-Baqarah ayat 45, dibuka Al-Baqarah ayat 143 misalnya. Ayatnya gimana? Pernah dengar kalimat wasta'inu bisabri? Pernah dengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri? Masalah. Minta tolong itu dengan wasilah apa Ustaz? Dua. Jadi dua saja. Jadi kalau kamu punya dua itu sebenarnya uripmu wis kuat sekali. Ini yang harus dididikkan di anak-anak kita sebenarnya. Kalau Anda guru, kalau dua hal ini Anda sudah berikan kepada murid, sebenarnya dia tuntas. Dia ditaruh di mana saja, dia bisa, dia kuat. Dua itu apa? Yang pertama adalah bisobri, dengan sabar. Pendidikan karakter kesabaran ini menjadi PR bersama untuk kita. Ya Pak, ya kira-kira. Mendidik anak sabar itu bisa nggak kira-kira? Orang sederhana gitu. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Ayatnya juga cetha, la yukallif. Kowe iki tidak akan mendapat beban berat ketika kau hadirkan Allah. Tapi beban berat itu sudah Allah berikan ila nafsan ila wus. Itu sesuai dengan bebannya. Dalam bahasa Arab itu ada istilah yukallif. Yukallif itu apa Ustaz? Sesuatu yang membuat beban, sesuatu yang sulit. Dengan pernah dengar istilah mukallaf? Dia sudah mukallaf. Beda sama mu'alaf loh ya. Mukallaf itu diambil dari kata kalafa yukallif. Mukallaf itu orang yang sudah siap dikasih beban. Makanya ada dalam bahasa Arab istilah al-kalaf. Al-kalaf itu apa Ustaz? Saya minta maaf, ini ada yayasan, ada kepala sekolah. Jenengan yang nonton guru ki pandang wajahnya. Al-kalaf itu nopo Ustaz? Kowe iki ngerti delok wajah iso komentar. Utangmu urung rampung to Mas. Kowe urung ketemu jodohmu to. Ana apa masalah? Itu betul. Al-kalaf itu apa? Wajah yang sendu, wajah yang berat, wajah yang kusut. Jadi delok wajah kuwi ketok rekoso. Al-kalaf. Oh itu gitu. Jadi melihat wajah itu orang bisa tahu ini kena masalah juga berat. Makanya delok wajah ceria. Tapi alhamdulillah sore ini wajahnya kelihatannya ceria-ceria. Nek ana sing rada kusut ya ora tau kayak gitu ya. Tapi ada konsep. Makanya la yukallifullahu. Kowe nek iso menghadirkan Allah, sebenarnya al-kalaf itu bisa lenyap sebenarnya. Hidupmu jadi ceria, hidupmu jadi gembira. Makanya bangun dengan kesabaran. Loh, sabar niku napa Ustaz? Lah ini masalahnya. Saya berkali-kali sudah sering sampaikan di majelis. Karena apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu kebenaran dan sabar itu harus terus dinasihatkan gitu. Maksudnya apa? Kowe nek ana budemu, paklimu, sedulurmu kena musibah masalah, kowe hati-hati ketika nasihati sabar. Kenapa hati-hati Ustaz? Kowe nek ngomong sabar hanya berdiri sendiri, kowe iso diunek-unekke kowe. Bahasane omonganmu kuwi gampang, sabar kuwi teorimu tok, ning lakonine tekan tak ora nglakoni apa sing mbok saya alami ya. Loh, yang disampaikan bener enggak kira-kira? Bener. Karena konsep sabar itu nggak bisa dinasihatkan sekedar omongan sabar. Sabar itu hanya bisa diperoleh kalau Anda sambungkan dengan wassalat. Wasta'inu bisabri
wassalam. Loh kenapa dengan sholat Ustaz? Loh sholat itu menarik. Kemarin ada viral potongan beberapa apa itu. Jenengan kenal Sujiwo Tejo. Nah, itu ketika mewawancarai acara apa itu dengan Ustadz Dasat Latif. Dasat Latif itu ternyata backgroundnya S1, S2, S3 ahli komunikasi. Ya cara bicaranya pinter, bisa membuat orang yang mantuk-mantuk, operasional ya hanya juga ngakon. Kata Sujiwo Tejo ini, aku ki wis zakat, aku ki wis poso, nih aku ki urung sholat. Nasihatke gen aku sholat. Apa kata Ustadz Dasat Latif? Nah, itu menarik. Sholat itu sesuatu yang luar biasa dalam agama ini. Perintah Allah kepada Rasulnya itu urusan yang lain selain sholat itu cukup malaikat Jibril turun sampaikan sudah selesai, ayat Quran muncul, tapi tidak dengan sholat 5 waktu. Itu Jibril turun itu nggawa Kanjeng Nabi Muhammad dijak tekan Sidratul Muntaha. Itu artinya pentingnya seperti ini. Itu nilai-nilai bahasa yang sifatnya mungkin bombastis, tapi betul ini. Kenapa Ustaz? Karena perintah sholat itu wa aqimi sholat lidzikri. Itu yang menguatkan kesabaran, itu nyewek jadi kelingan Gusti Allah. Ibadahmu dibangun dengan keyakinan. Maksudnya apa? Saya kemarin ngasih contoh di beberapa majelis karena saya dapat contoh dari guru saya. Kowe nek kepengin hubungke sabar karo sholat, kuwi ana tamsile sederhana. Jenengan ngerti tukang batu? Tukang batu niku napa? Wong sing bawa martil mecah batu cadas. Kuwi kira-kira butuh berapa kali pukulan agar batu itu pecah kira-kira? Berkali-kali ya. Itu 5 kali belum tentu isi pecah. 10 kali ya pecah. Tapi yang menarik, kenapa tukang batu itu terus menerus di tempat yang sama mukul? Walaupun batu cadas isi guyang-guyu wae. Kenapa kira-kira? Sedangkan tujuan memukul itu kan batu pecah. Lah kira pecah berkali-kali kok isi ngeyel dipukul. Ada apa pada tukang batu ini? Hah? Ada apa? Sabar. Yang disebut sabar itu kaya ngono kuwi kaya tukang batu mukuli raketan gagal dipukul raketan gagal dipukul. Sing ra sabar iki begitu ora pecah terus golek watu liya maksudnya ndak iso mukul. Nyata rene sing iso dipecah. Akhirnya stres ngombe baygon bunuh diri. Enten apa mboten sing ngoten niku? Lah, yang menarik kenapa tukang batu itu sangat sabar? Kenapa sangat sabar kira-kira? Hah? Itu kenapa kira-kira? Apa yang ada dalam pikiran dia? Hah? Hah? Dia punya keyakinan pecahnya batu itu ya dimulai dari pukulan pertama. Dia nggak mungkin bisa mukul langsung pecah, dia itu Superman. Superman ya serana ceritanya kan dia ngomong itu dari pecahnya itu ada upaya kita. Lah, hidup itu seperti itu saudaraku. Hidup ini perjuangan. Itu harus terus ada perjuangan. Pak ditolak 10 ki ngeyel lo terus. Sing menang wong sabar ora wong bagus itu. Oh gitu. Wong sabar hanya yo wis kesake aku. Iya betul. Nilai-nilai yang dibangun seperti itu. Makanya sholat itu kekuatannya besar. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya. Nah kita juga jarang melanjutkan ayat ini. Kita hanya tahu bahwa ini sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari mungkar kefasikan dan kemungkaran. Tapi ayat ini berlanjut aja nih. Ada tahu lanjutannya? Al-Ankabut ayat 45 ini. Wala dzikrullah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan betul itu. Kenapa itu menjadi sangat kuat? Karena zikir kepada Allah itu pekerjaan yang sangat besar. Dan Allah sangat tahu apa yang ada pada diri kau. Jadi makanya sabar itu dibangun dengan keyakinan. Dan keyakinannya zikrullah itu. Makanya menjadi indah kalau mukul bismillahirrahmanirrahim. Pecah ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sesuai kan dia iso. Itu dia membangun keyakinan. Makanya kalimat ayat Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah Allah itu bangun sampai pada tingkat al-yakin. Nah itu kenikmatan ketenangan yang muncul. Sehingga nanti puncaknya keluar surat Ar-Ra'd ayat ke-3, ayat ke-28 itu. Surah ke-13. Apa bunyinya Ustaz? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wong iman ki atine jane sederhana. Dia hanya bisa tenang, bisa bahagia itu saat dia mengingat Allah dzikru. Dan itu karakter Rasulullah sebenarnya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Setuju nggak kira-kira kalau Kanjeng Nabi ini wiridnya kata setuju napa mboten?
Dikira kata setuju nama betul? Setuju. Karena sudah setuju saya akhiri saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi itulah background kasih. Banyak wirid, banyak ingat sama Allah. Memahamkan itu. Jadi konsepsi hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi nyaman. Nek awake dhewe sanggarane Gusti, apalagi kalau sudah percaya dengan tadi Allah somad yahtaju ilaih. Semua butuh kita itu bisa dipenuhi sama Allah. Nek kita ngikuti jalannya loh. Nek kita ngikuti alurnya loh. Jangan bikin alur piambak-piambak gitu. Artinya semua ditentukan dengan hitungan-hitungan yang sifatnya mencari ridhonya. Dapat ridhonya atau tidak. Karena yang kita kejar adalah kasih sayang yang besar. Kita ini jangan wis oleh apa-apa. Kok isin jalur neh kira-kira ketemu pirang perkara lah. Karena kita tahu Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Nah, makanya cara mendekatinya penuh dengan kebaikan sebagaimana perintahnya fal yastajibuli wa yu'minu bi. Maka ikuti ketentuan-ketentuanku kata Allah dan gue yakin tenang bangun keyakinan pada kita. Saya kau akan dikasih petunjuk dari dirinya. Kau akan dikasih kecerdasan sehingga kamu bisa menangkap cahaya Allah itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.